Kali ini saya dapat Galaxy Tab S9 Ultra yang layarnya benar-benar memanjakan mata saya karena saking jernihnya dan cocok banget buat saya yang suka nonton. Tab ini buat kalian yang lagi mikir apakah harus pindah dari laptop ke Tab S9 Ultra ini. Ada tapinya ya. Oke, di video sebelumnya saya ulas tentang Galaxy Tab S8 Plus dan menurut saya itu adalah layar yang ideal bagi saya. Tapi setelah coba Tab S9 Ultra, kayaknya saya harus telan ludah sendiri alias mendadak pelin-pelan deh. Saya sekarang pilih layar yang Ultra. Selain besar dan mantap buat nonton film, layar Tab S9 Ultra itu jernih dan glowing kayak wajah kalian. Secara tablet flagship dari Samsung yang layarnya udah Dynamic AMOLED 2 kali. Ada yang ngomong Dynamic AMOLED. Tahu sih. Lanjut, dan kebetulan banget Tab S9 Ultra saya ada Samsung keyboard yang saya beli terpisah. Jadi sekalian review keyboardnya juga ya. Dan haruskah kalian beli keyboard ini dalam pembelian Tab S9 Ultra nantinya? Jika di antara kalian ada yang mikir mau beli Galaxy Tab S9 Ultra ini ya, makanya terus tonton video ini. Sebetulnya Tab S9 Ultra ini udah keluar sekitar hampir 4 bulanan yang lalu ya. Tapi saya dapatnya baru sekitar 1 mingguan yang lalu. Per tanggal video ini diupload ya. Gak begitu telat sih, masih ada rasa baru-barunya gitu. Lagi-lagi saya dapat dari auction di eBay Australia dengan harga yang lumayan bersahabat. Compare jika saya harus beli baru di Samsung Store-nya ya. Tab S9 Ultra saya ini versi 512GB dan udah 5G. Jika beli Samsung Store berkocek sekitar 25 jutaan dan saya dapat Tab S9 Ultra ini dengan kondisi 98% new sekitar 15 jutaan aja dan harga itu belum termasuk keyboard ya. Dengan kondisi second like new Tab S9 Ultra yang saya dapat, saya senang banget tentunya. Tapi saya cari di toko ijo Indonesia, harga baru kayaknya lebih murah di sekitar 24 jutaan dan itu pun udah bandel sama keyboard. Lain halnya kalau di Australia cuman dapet tabnya aja ya. Oke, lanjut lagi. Ngomongin soal desain, menurut saya masih sama bagian depan dan pinggiran dari Tab S9 Ultra ini dengan pendahulunya yaitu Tab S8 Ultra. Di sini saya masih ada Tab S8 Plus yang bisa buat compare sedikit mengenai scale dari layar dan sedikit compare desain juga. Kalau dilihat dari segi desain sih kayaknya bakal buang-buang duit ya kalau mau upgrade karena kelihatan sama. Tapi kalau dari segi cepetnya nanti akan saya compare pas render video editing. Ngomongin desain tablet kayaknya mau sampai lebaran kucing pun bentuk tablet pasti akan sama aja ya. Kotak besar, bezel dan ketebalan tab jadi tipis dan kejernihan layar menjadi lebih mantap. Tapi who knows in 10 years later udah beda lagi. Kalau dilihat dari belakang, menurut saya Tab S9 Ultra lebih keren ya. Udah ikut desain HP Galaxy seri S terbaru yang kameranya udah bulat-bulat gitu. Jadi bagi kalian yang suka show off udah pasti kelihatan ya itu Tab S9. Gak sabar pengen ngomongin betapa nyamannya ngetik pakai keyboard baru Tab S9. Menurut saya spring di setiap keyboardnya itu empuk banget dan enak. Hampir ngingetin ngetik di MacBook yang super empuk. Beda sama keyboard dari seri Tab S8. Menurut saya keyboard baru dari Samsung untuk Tab S9 Ultra ini lebih empuk dan nyaman. Mungkin juga karena ukurannya yang lebih besar ya. Dan keunggulan lainnya lagi adalah dikarenakan ada keyboard lightnya yang bisa disetting kecerahan dari level 1 sampai 3. Jadi kalau mau ngetik pas gelap-gelapan di kamar masih oke dan kelihatan huruf apa yang mau diketik. Selain keyboardnya yang feel-nya empuk banget, touchpad-nya juga berasa lebih baik dari keluaran keyboard untuk tab sebelumnya. Di sini saya bandingkan dengan keyboard keluaran untuk seri Galaxy Tab S8 Plus yang bisa dipakai juga untuk Tab S7 Plus. Mari sekarang ngomongin multimedia, kayak nonton film, dengerin musik, editing video, foto, dan main game. Bagi kalian yang punya Netflix atau movie streaming platform lainnya bakalan tambah happy ya. Karena layar dari Tab S9 Ultra ini yang lega banget dan benar-benar colorful, super vivid. Wah, pokoknya no complaint saya sih kalau untuk ngomongin layarnya. Yang tadinya menurut saya nonton di Tab S8 Plus udah cukup, sekarang nonton di layar 14,6 inci ini jadi berasa nonton film 4D.
Full on banget ya. Pokoknya bagus deh, percayalah. Asal kualitas video di set ke yang paling tinggi ya, biar jernih nih. Dengerin musik apalagi, udah ada 4 speaker kayak pendahulunya. Dan menurut saya Tab S9 Ultra suara lebih terdengar keras dan bass lebih bagus ketimbang S8 Plus ya. Ya pastinya ya, kayaknya sih dikarenakan bodinya yang lebih besar, jadi lebih memungkinkan menggunakan speaker yang lebih besar juga. Mungkin sih ya. Editing video di sini mostly saya pakai KineMaster sih. Video yang kalian tonton ini adalah hasil dari editan di KineMaster. All of my videos itu 100% saya edit di HP dan tablet. Lalu upload ke YouTube pun di HP atau tablet. Pas editing video ini lancar-lancar aja. Saya set ke 4K dan kualitas video terbaik. Dan lama render oke sih, gak lama-lama banget. Apalagi edit foto ya, sudah pasti oke lah. Untuk edit foto saya pakai Pixide Pro, InShot, dan Lightroom. Saya gak coba editing video di CapCut sih, karena sudah PW ngedit di KineMaster. Dan saya sudah bayar fee buat pakai KineMaster, jadi biar gak wasted sih. Oke, bagi kalian yang suka ngegame bakalan wow sih. Tangan kalian bakal pegel kalau megang di tablet lama-lama karena yang lumayan berat ya. Jadi disarankan pakai controller tambahan, dan sayang sekali gak semua game support sama controller yang kalian beli. Jadi harus beli controller yang bisa support semua game di Android. Tapi ada apa enggaknya saya nggak tahu sih. Main game dari sudut pandang saya yang gak begitu main game, tab ini mantap banget karena layarnya yang besar, jadi main gamenya bener-bener nemplok ke muka. Layarnya tajam dan warnanya makjleb ke mata, bagus banget. Kalau untuk main game favorit saya ya jelas main game balap. Gambar super smooth dan soundtrack yang bagus memadukan kejenihan layar dan mantapnya speaker Tab S9 Ultra ini. Dan selain itu memiliki field view game yang luas karena layarnya yang udah 14,6 inci, menjadikan main game benar-benar luasa walaupun masih menggunakan jempol untuk berinteraksi di layar. Jadi menurut saya apapun game kesukaan kalian di Tab S9 Ultra ini akan menambah experience main game kalian menjadi lebih keren. Itu menurut saya ya. Untuk kalian yang masih mikir mau pindah ke Tab S9 Ultra dari laptop, seperti yang saya bilang di depan ada tapinya ya. Yaitu jika kalian yang pekerjaannya tidak diharuskan memerlukan spesifik operating system, misal seperti pekerja IT. Ada yang mengharuskan pakai OS Windows. Jika itu bukan kehendak kalian, maka tab ini bisa kalian pertimbangkan. Mungkin kalian seorang penulis, pelukis digital, dan bisa juga musisi. Mungkin ya, karena ada aplikasi musik kreator di versi smartphone juga. Mungkin untuk musisi level junior, Tab S9 Ultra ini bisa menjadi alat pertama menuju kesuksesan menjadi musisi yang lebih baik. Bagi kalian para siswa sekolah atau yang udah mahasiswa selain mahasiswa IT, Tab S9 Ultra ini cocok banget jadi teman belajar kalian untuk ngetik dan buat presentasi, dan bahkan menulis menggunakan S Pen-nya yang menggantikan buku catatan. Dengan tablet ini berasa menjadi siswa yang sadar akan lingkungan, mengurangi paper waste, menggantikannya dengan paper digital yang bisa kalian akses di cloud dimanapun kalian berada. Misalnya kayak nulis doc, PowerPoint, hingga Excel atau Sheet di service yang Google punya. Bagi para penulis, tenang aja, di Samsung Tab S9 Ultra ini ada aksesoris tambahan di mana kalian akan berasa nulis di atas kertas, yaitu Note Paper Screen. Aksesoris ini dijual terpisah oleh Samsung dengan harga sekitar 900 ribuan. Tapi bagi kalian yang udah mulai menjaga bumi tercinta ini dengan menggalang paperless life, ya kudu beli aksesoris ini ya. Aksesoris ini bakal membuat kalian benar-benar berasa kayak nulis di atas kertas beneran. Percaya deh, bahkan goresan S Pen di atas note paper screen ini membuat suara kayak pensil nulis di atas kertas. Mantap sih.
Dan bagi kalian para introvert nanggung yang masih keluar di public area kayak cafe dan mall, atau bagi kalian para tukang chat jorok atau suka nonton konten dewasa di publik, tenang aja. Ada aksesoris tambahan yang namanya privacy screen panel. Aksesoris ini dijual Samsung dengan harga sekitar 1,1 jutaan. Jadi intinya kayak anti-spy tempered glass gitu sih. Oke, mari saatnya compare kecepatan render video dan copy files di Tab S9 Ultra dan Tab S8 Plus. Mana yang lebih cepat? Harusnya sih yang lebih baru ya, karena chip Tab S9 Ultra udah Snapdragon 8 generasi kedua dan RAM-nya udah 12GB, memori 512GB. Compare Tab S8 Plus saya yang masih ber-RAM 8GB dan hanya memiliki memori 128GB dengan chip Snapdragon 8 tapi generasi pertama. Di sini saya akan render video yang sama pakai Tab S9 Ultra dan Tab S8 Plus. Di sini saya pakai Gyroflow buat render video di JE Avatar saya, manakah yang lebih cepat. Videonya bermemori 2,41GB. Di tes ini kita udah tahu bahwa ternyata jika render video di Gyroflow kedua device kurang lebih membutuhkan waktu yang sama. Oh my god. Wow, aneh banget ya. Hanya selisih sekitar 10 detik aja. Waduh, piye ki, gimana ini? Ternyata walaupun chipset dari Tab S9 Ultra lebih baru, jika pakai Gyroflow untuk render video gak jadi lebih cepat dari Tab S8 Plus. Aduh, piye iki? Duh. Oke, tes selanjutnya. Sekarang kirim file dari Extreme Pro pakai card reader ke kedua tablet. Manakah dari Tab S9 dan Tab S8 ini yang lebih cepat? Video sama ya dengan video yang sebelumnya yang dirender yang 2,41GB. Tab S8 Plus butuh waktu 1 menit 31 detik. Oke, sekarang mari kita coba di Tab S9 Ultra dengan video yang sama. Lah, ada apa ini? Masa lebih cepat Tab S8 Plus? Waduh, piye iki? Tab S9 Ultra butuh waktu 1 menit 35 detik. Anjir, waduh. Anehnya lagi, dengan file video yang sama jika dikirim melalui Quick Share Wireless dengan sesama Galaxy device malah lebih cepat ketimbang copy file dari card reader. Mungkin aja karena card readernya kurang cepat kali ya. Bisa jadi sih. Saya harus beli yang benar-benar bagus card readernya. Well, dari singkat percobaan yang mencengangkan tadi udah gak usah diomongin lah. Jadi rada bete juga saya beli Tab S9 Ultra. Enggak. Karena lagi ya, kebutuhan saya mostly buat dengerin musik, browsing, sosial media, dan streaming film aja. Saya gak pakai Tab ini untuk editing dan kirim file setiap hari kok. Jadi it's okay lah. Oke, mari ngomongin kelebihan. Satu yang jelas multitasking ya. Di normal dan di dex mode kalian bisa setup multitasking. Misal kayak saya ini ada 6 aplikasi di dalam satu layar sekaligus. Jadi bagi kalian yang suka nonton YouTube dan lihat Instagram bersamaan udah jelas bisa banget. Tapi sebagai manusia normal pasti mostly ya cuman buka 3 aplikasi aja udah cukup. Yang jelas Tab S9 Ultra ini udah bisa multitasking. Yang kedua, layarnya yang besar dan wow, membuat saya betah tinggal di rumah cuman untuk pantelingin nih layar. Keren banget buat nonton film, main game, dan dengerin musik. Apalagi jika ada di antara kalian yang mendadak menjadi penulis sebuah novel. Tab S9 Ultra adalah start yang baik buat ngetik. Ketiga, keyboardnya empuk dan enak buat ngetik, dan bagusnya lagi ada lightnya, jadi gak kesulitan ngetik, ngerjain tugas, atau kerja pas mati lampu. Dan menurut saya jika kalian beli Tab S9 Ultra ini harus beli keyboardnya. Soalnya tanpa keyboard tab segini ini bakalan gak maksimal tanpa kehadiran keyboard ya. Mending beli yang plus aja kalau gak mau pakai keyboardnya. Keempat, ada fitur multi control dan second screen. Multi control yang intinya bisa connect ke second Galaxy device kalian kayak HP. Dan di sini kalian bisa drag and drop untuk copy files di antara kedua device. Praktis sih.
Dan yang second screen yang intinya kayak jika kalian ada laptop, Tab S9 Ultra ini bisa dijadikan screen kedua untuk menampilkan aplikasi atau media. Dan di kasus saya intinya jadi kayak smart view alias mirror screen kalau connect pakai HP. Kalau ngomongin kekurangan sih menurut saya Tab S9 Ultra ini kurang dan berat sih. Jika mau bawa Tab S9 Ultra, kalian harus pakai tas yang bisa bawa laptop yang berlayar 15 inci paling enggak. Jadi intinya kurang portable. Tab S8 Plus saya masih oke masuk tas ukuran apa aja sih, karena ukuran dan beratnya berasa bawa laptop beneran. Dan dengan harga 24 juta kita udah bisa dapet laptop yang lebih powerful untuk editing video kayak MacBook Pro 13 inch saya yang dulu saya beli dengan harga 18 jutaan. Tapi sekali lagi itu tergantung kebutuhan kalian sih ya. Buktinya saya lebih pilih Tab S9 Ultra ini ketimbang MacBook yang lebih powerful. Again, tergantung kebutuhan kita masing-masing dan ada juga faktor lainnya. Menurut saya apakah kalian harus beli? Kalau menurut saya ya jelas karena saya suka banget sama Tab S9 Ultra ini. Jika kalian beli Tab S9 Ultra, kalian harus beli keyboardnya ya supaya bisa maksimal. Oke, sekian dulu review Tab S9 Ultra saya. Buat kalian tercinta, tinggalin komen kalau ada yang mau tanya dan subscribe ya. Makasih.